Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari Minggu kita bertemu lagi di hari ini di tanggal 23 minggu terakhir di bulan Februari. Satu hal yang kita nggak bisa pungkiri bahwa kebenaran Tuhan sangat sempurna dalam diri kita. Kalau dari 1 Februari sampai tanggal 23 Februari kita bisa ada, saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu itu bukan karena kuat dan kelebihan kita. Dan saya tahu bahwa di luar sana banyak yang sakit, termasuk kita. Salah satunya mungkin saya, adik saya Eden. Tapi hari ini masih bisa beribadah itu bukan karena sebagai suatu rutinitas, tapi karena kita bersyukur bahwa perlindungan Tuhan sangat sempurna dalam hidup kita. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, siapa lagi? Untuk itu saat ini sebelum memulai ibadah kita, saya ajak kita semua untuk sama-sama saat itu merenungkan cinta kasih Tuhan dari awal bulan Februari tanggal 1 Februari sampai di minggu terakhir bulan Februari tanggal 23 ini. Apa saja kebaikan yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Karena ingat bahwa tanggal 23 Februari 2022 tidak akan pernah kembali kecuali akan masuk ke tanggal 23 Februari 2026. Sama-sama kita merenungkan cinta kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan sebagai tanda syukur kita akan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mengagungkan Tuhan, sama-sama memuji Tuhan karena cinta kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur karena kami dipertemukan kembali lagi dalam rumah-Mu yang kudus ini. Sebagai kesatuan keluarga Allah di tempat ini Bapa, untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Saat ini kami memuji dan menyembah Engkau Bapa, biar tubuh jiwa dan roh kami memuji Engkau, sehingga pujian dan iman kami menjadi dupa yang berkau-haru kepada Engkau. Kami percaya bahwa tempat ini sudah ada dalam perlindungan yang kudus. Kami percaya proteksi ilahi ada di tempat ini. Segala intervensi, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami bersama mengganggu
ibadah ini kami mantapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa roh kami dibebaskan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya bahwa saat kami dalam hadirat ada kelepasan, ada kelegaan, ada kemenangan yang kami dapati. Kami bersyukur untuk semua yang ada di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Bapak. Penyertaan sempurna atas mereka, pertimbangan mereka di tempat ini dengan tidak suatu kurang apapun Bapak, sehingga mereka bisa sama-sama memuji bersama-sama kami Bapak. Dan bagi saudara-saudara kami yang tidak datang Tuhan, sebenarnya Kau melawat kami di tempat ini. Kami percaya Kau juga melawat dan mengakhiri mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami dasari ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu Bapa. Dan kami percaya kami mesempurnakan doa kami ini hanya dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami secara bersama-sama. Tuhan Yesus, dikuduskan nama dan Allah kerajaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Engkau yang berkata, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kami tempati selamat Imam besar ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku Kau dengan hati sanjung Kau di tempat ini selamatkan Imam besar ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Waktu berdiri seperti tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini selamatkan Imam besar ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yes Lord, Kau di tempat ini selamatkan Imam besar aku ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu
Usia ini ku sanjung baru kau makin hidup. Yes Lord. Dari tempat tinggi, Yes Lord. sebab Engkau iman besar aku, ku sanjung kau lebih dari yang baik, yang baik, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sama katakan sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku sanjung dari tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku, ku sanjung kau lebih dari yang baik, yang baik, dan ku datang menyembahmu dan ku datang dan ku Sanjung kau Tuhan. Ku sembah. Yesus. Ku sembah. Benar Tuhan, kau layak kami sembah. Ku sembah. Oh Tuhan, ini katakan.
Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih kamu memberikan penyembahan yang terbaik dari kami Tuhan sebagai bukti terima kasih sebagai penghormatan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau bertahan di atas pujian penyembahan kami. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Saat kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau melawat kami Bapa. Bebaskan roh kami untuk menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Aku sembah, oh
Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi kau ku sembah. Aku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita saat kita memuji Tuhan. Amin. Terus musik. Dan Maha Besar dari datang menyembahnya. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Ketika dunia ini belum kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Bukan bersuka, bernyanyilah, hebat keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia bumi, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Bukan bersuka, bernyanyilah, yang membentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dan sangat terbukti yang lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, lebih dahsyat dari segala alam. Oh Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan
antara segala bangsa yang perbuatannya yang sungguh ajaib di antara seluruh bangsa. Mari sama-sama kita ceritakan kepada Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara seluruh bangsa. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasa yang dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa yang dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa yang dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita biar benih yang ditabur oleh Ibu Gembala bisa tertanam sehingga kita datang ke sia-sia, tapi kita pulang bisa bertumbuh dan berdampak ke orang lain. Kita siapkan hati kita bersama. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyi Kau ada bersamaku di setiap musim hidup.
limpah bagiku. Kami percaya Engkau bertata bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu hari ini, Roh Kudus. Terus bertata dalam pikiran dan hati kami. Ambil alih sikap hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kami. Tuhan, benih hamba akan sampaikan. Hamba berdoa benih ini Tuhan tutup bungkus pada hari dengan kuasa dari Yesus. Sehingga kami semua mendengarkan, bukan saja mendengarkan, tapi kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jadi Tuhan silakan duduk kembali kecuali keyboard. Shalom. Haleluya. Maaf kalau ada yang kurang-kurang yang bunyi kresek-kresek, karena mungkin alat-alat di sini sudah umur seperti saya, sudah agak sedikit tua ya. Dan sukacita kita semua ya. Ada yang satu minggu ini penuh dengan tawa, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Ada yang penuh dengan tangisan, angkat tangan. Oh, ada tawa tangisan semua. Semoga menjadi satu gado-gado. Ada yang bergumulnya belum Tuhan jawab? Angkat tangan saja. Ini bergumul untuk apa ini? Puji Tuhan. Doakan itu ya. Siapa lagi yang doa belum terjawab? Angkat tangan saja. Jangan luma-luma. Oh, aneh ini kita tahu ini doanya apa. Apa? Doanya apa? Ada lagu bilang jodoh takkan kemana. Apa? Ini doa apa? Biar kita dengar semua ya. Apa? Bukan jodoh toh? Apa itu? Berat untuk mengatakan. Ada lagi? Ada yang mungkin akhir-akhir ini mengalami masa-masa krisis atau jenuh? Angkat tangan. Ada. Ada juga. What happened dengan Anda semua? Baik. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Saudara, setiap orang itu memiliki sikap hidup yang tergantung sikap hati tergantung hidup tiap-tiap hari. Ada yang sikap hatinya sombong, ada yang sikap hatinya tenang, ada yang iri, banyak sikap hati itu banyak, dan ada juga yang taat, ada yang baik. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang taat sama Tuhan. Ya, buktinya kita hadir di sini karena bagian dari ketaatan. Hari ini saya mau membawa bagian firman Tuhan karena hari ini juga akan ada peneguhan beberapa pengurus baru. Jadi saya membawa firman Tuhan tentang hati yang menghamba. Hati yang menghamba. Sama-sama kita buka di Filipi 2 ayat 5 sampai ayat ke-7. Filipi ayat 2 ayat 5, pasal 2 ayat 5 sampai 7. Sama-sama kita baca ayat ini secara perlahan. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, dalam hidup saudara pasti saudara punya idola. Mungkin ada yang mengidolakan Afgan, mungkin juga ada yang mengidolakan Krisdayanti, itu tahun 96, lahir 90-an. Ada mungkin yang mengidolakan Duil Sumbang 96 juga. Tapi ada juga yang mungkin mengidolakan Kahitna 96 juga. Kalau yang 2000-an siapa tahu artis yang diidolakan? Joshua. Iya dong. Ada dong Joshua, bukan Joshua yang nanti ketua pemuda, bukan. Tapi Joshua
Yang sering dia menyembah itu anak-anak yang sedikit agak latar belakangnya ini, tapi Tuhan pakai dia saat ini luar biasa. Yang lagi di YouTube itu, tahu? Joshua, nanti saya bagi link di grup. Tuhan lagi memakai dia, dan mungkin di antara kita punya idola masing-masing. Saya juga punya idola, saudara. Idola saya dari dulu sampai sekarang, setiap teman-teman bilang, kamu harus pilih salah satu. Saya hitung banyak sekali. Saya hitung Glenn Fredly, saya hitung Krisdayanti, Titi DJ apalagi, dan yang paling saya idolakan di seluruh artis Indonesia adalah Ruth Sahanaya. Karena dia orang Ambon. Dan suaranya wow banget. Itu idola saya. Ketika itu setiap saya nyanyi di mana-mana, lagunya yang selalu saya bawa sampai sekarang. Kalau lagi karaoke, melatih vokal saya. Itu yang saya selalu nyanyi. Tapi saudara, ketika Tuhan mengambil saya untuk masuk dalam pelayanan, saya berubah idola saya, saudara. Idola saya adalah dua. Idola saya cuma dua, saudara. Yesus dan mamanya. Saudara tahu mamanya siapa? Siapa? Maria. Saya mengidolakan dua ini. Kalau nggak ada Ibu Maria, Yesus nggak ada. Iya, ketawa, nggak serius ya? Iya, saya mengidolakan dua ini, saudara. Yesus dan Maria. Kalau nggak ada Maria, nggak ada Yesus. Nah, ini yang saya sebut sebagai hati yang menghamba. Ibu Maria dengan hati yang menghamba, malaikat datang kepada dia, malaikat bilang begini, kamu akan melahirkan seorang anak yang dikasih nama. Lalu Maria kan kalau zaman sekarang pasti dia gini, aduh gue mikir dong, bener nggak? Kalau saya di tempat Maria, saya bilang, aduh nanti dikirain saya berzina. Bener? Saya tiba-tiba hamil, tapi nggak ada suami. Pasti di kalangan orang Yahudi saat itu dia akan tertolak. Tapi lihat cara Roh Kudus bekerja bagi Maria. Bahkan dibilang, jangan takut. Kenapa saya mengidolakan Maria? Sebab perkataan yang saya diberkati dengan Maria, saudara. Mari sama-sama kita buka pada Lukas 1 ayat 38. Ini bagian dari hati yang menghamba. Maria memiliki hati yang menghamba kepada Tuhan. Kita perhatikan, dia menghambakan dirinya dalam ketaatan. Sehingga ketika malaikat datang menyampaikan kabar baik itu, dia bilang begini, saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, jangan hilangkan dulu. Saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Makanya saya mengidolakan Maria. Kenapa? Karena dia memiliki hati seorang hamba. Kalau saat itu tadi saya bilang kita di posisi yang seperti itu, pasti kita menolak. Impossible, saudara. Kalau kita melihat ada orang melahirkan atau ada orang yang sebelum melahirkan apa? Hamil. Tiba-tiba dia bilang, itu bapaknya mana? Masa? Gak mungkin. Bahkan orang mungkin tidak bilang itu pekerjaan roh. Bahkan kita juga bilang, masa sih? Kalau saudara saya hamil, saya jalan. Itu ibu gembala hamil dan siapa? Kalau Roh Kudus yang kasih saya hamil. Belum ada Bapak Wilson, belum ada. Tiba-tiba saya hamil, saya jalan. Saudara pasti bilang impossible, benar? Pikiran saudara akan gini, gak mungkin. Masa zaman 2025 ini tiba-tiba ibu gembala hamil tanpa suami. Coba saudara bayangkan. Pasti dibilang, gak mungkin. Ya gak mungkin. 2025 tiba-tiba Roh Kudus turun begini. Ini belum nikah. Namanya siapa tadi, saya buka dulu SK-nya. Marta. Namanya mirip juga tuh. Hari ini engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang engkau beri nama Immanuel. Tiba-tiba dia ketemu aku, dia bilang begini, Bugen, aku coba saudara bayangkan. Itu contoh ya. Coba saudara bayangkan. Kalimat apa yang keluar dari mulut saya? Salibkan dia. Benar, Ibu Sekretaris, benar. Salibkan dia. Pasti saya bilang begini. Dengan siapa? Bapaknya yang mana? Tinggal di mana? Sini.
Sebut namanya lengkap biar saya doakan dia bisa di sana. Biar dia bisa bertanggung jawab. Tapi Ani bilang begini, enggak mama, bukan enggak ada yang nyentuh saya. Ini dari Roh Kudus. Ya makin gak percaya saya. Masa sih? Itu contoh. Tapi saudara lihat bentuk ketaatan dari Maria. Dia menyerah. Dia bilang apa tadi? Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Lihat, itu idola saya. Dia melahirkan seorang idola lagi. Jadi idola melahirkan idola. Dia melahirkan seorang idola lagi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa sih yang saudara dapat dengan saya sebagai orang-orang yang punya hati hamba? Satu, pertama, orang yang memiliki hati hamba, dia taat sama Tuhan. Maria menghambakan diri dalam ketaatan. Maria menerima panggilan hati. Dia membuka diri, menerima Roh Kudus masuk di dalam rahimnya. Lalu melahirkan seorang idola, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati buat saudara dan saya. Sikap hati Maria terbuka untuk rencana Tuhan yang besar. Rencana Tuhan yang apa, saudara? Yang menyelamatkan saudara dan saya. Itu adalah hati yang menghamba. Coba hari itu Maria bilang, saya tolak dalam nama Yesus malaikat. Saudara dan saya tidak bisa menyembah seperti ini. Tidak bisa memuji seperti ini. Makanya jadikan Ibu Maria sebagai idola. Asik. Yang kedua, saudara, menghambakan diri seperti Kristus. Kembali kepada Filipi tadi, saudara. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudara lihat, hendaklah kamu itu artinya saudara dan saya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Apa sih makna dari firman Tuhan ini, saudara? Apa isinya, maksudnya apa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi, saudara, sebenarnya ada sebuah goncangan iman di sana. Tapi kemudian dia bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh bersama pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kenapa dia harus menyentuh nama Yesus? Karena Yesus punya hati sebagai seorang hamba. Bahkan ayat berikutnya dia bilang bahwa yang walaupun dalam rupa, kelanjutan dari Yesus tadi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dan saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, dia mengosongkan diri, dia turun dari surga, dan dia tidak menganggap bahwa dia Allah, dia menganggap bahwa dia manusia sama seperti saudara dan saya, dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia kalau Allah, saudara yang bersalah, dia kalau diktator ya, dia sudah hantam dari surga. Misalkan saudara melakukan kesalahan di bumi, dia ada di surga. Dia pakai cambuk, dia pukul saudara. Kamu ini suka marah-marah, pak. Kalau dia diktator, tapi dia tidak melakukan itu, saudara. Dia mengosongkan diri lalu dia turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini yang saya bilang, bahwa dia memiliki hati hamba. Dia menyetarakan kealahannya, keilahiannya menjadi seorang hamba, seorang manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Ketika dia ada di dunia ini, dia bisa merasa sakit, bisa merasa lapar, buktinya ada. Dia merasa dicobai, diuji, bahkan sampai ditikam di kayu salib, sampai berdarah-darah. Semua secara manusia. Tuhan meninggalkan kesetaraannya sebagai Allah. Dia turun buat saudara dan saya. Ayat yang berikutnya 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, saudara. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba bayangkan. Selalu saya bilang, belum tentu orang baik bisa nyelamatin saudara dan saya atau bisa mati buat saudara dan saya. Hanya Yesus saja. Kalaupun saudara dan saya mau mati itu karena dia orang baik bagi kita.
Atau mungkin karena dia sudah memberi sesuatu bagi kita. Atau kita mau mati untuk orang lain, kita pasang badan tapi ada imbalan. Tapi Yesus tidak mendapatkan itu, saudara. Dia mengosongkan dirinya, turun. Menghambakan dirinya buat siapa? Saudara dan saya. Dia menghambakan diri, saudara, buat kita. Jadi saya bersyukur kalau di antara kita ada yang punya hati yang merendahkan hati. Wah, keren banget. Tiap-tiap hari hidupnya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu terhadap kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 12. Jadi memang saudara harus menyelaraskan hidup saudara dengan Tuhan. Amsal 4 ayat 24 dia bilang begini, bahwa jagalah hatimu terhadap segala saudara, segala dulu. Segala itu berarti baru disebut lagi kewaspadaan. Kenapa saudara? Kenapa saudara harus menjaga hati dari segala kewaspadaan? Kenapa? Ayat selanjutnya, karena dari situlah, itu apa? Dari hati saudara terpancar kehidupan. Jadi kalau orang yang tidak punya hati menghamba, dia mengeluarkan kata-kata anjrit, itu berarti tidak connect, belum connect dengan hati Tuhan. Ada lagi yang bilang, kemarin saya ada dengar, waktu saya jalan ada satu kata saya lupa, itu susah saya sebut, lidah saya itu rasanya keram. Itu saya langsung, saya lemes banget. Waktu saya bertemu dengan beberapa orang yang sama-sama melayani, langsung saya bilang, itu saya bilang berarti dia punya hati dan dia punya pikiran tidak connect. Tahu connect ya? Jadi kalau saudara punya hati yang menghamba taat sama Tuhan, bahkan di sini dan di sini itu connect, berarti saudara mau mengeluarkan sudah ada filter ya. Saudara menyaring untuk sesuatu yang mau keluar, saudara harus mikir di sini, gue anak Tuhan gitu. Gue punya hati hamba, gue gak bisa marah. Gue harus taat gitu. Pas kita mau bikin sesuatu, Roh Kudus ingatin di hati. Kita gak bisa ngeluarin. Jadi kembali lagi tadi, menghambakan diri seperti Kristus. Yang pertama tadi menghambakan diri dalam ketaatan. Yang kedua adalah menghambakan diri seperti Kristus. Karena apa saudara? Kristus tidak mencari kehormatan, bahkan dia rela mati buat saudara dan saya. Dan yang paling terakhir saudara, yang ketiga, menghambakan diri dalam pelayanan. Nah, ini konteks terakhir buat saudara dan saya. Yang ketiga adalah menghambakan diri dalam pelayanan. Mari kita buka Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius pasal 20. Yang pertama tadi menghambakan diri dalam ketaatan. Maria sudah melakukannya. Jadilah sesuai dengan kehendakmu, dia taat. Yang kedua menghambakan diri seperti Kristus. Saudara dan saya harus mengambil sikap Kristus dalam hidup kita, masuk dalam hidup kita, menghambakan diri seperti Kristus yang sudah mati di kayu salib. Walaupun saudara dan saya tidak mati, tapi Yesus sudah melakukan itu. Tapi teladan-teladan Tuhan yang dia kasih buat saudara dan saya, pesan Tuhan, message Tuhan yang sampai buat saudara dan saya, kita harus seperti Kristus, menjadi teladan di mana saja. Dan yang ketiga saya akan tutup dengan menghambakan diri dalam pelayanan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Next. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28 yang terakhir. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang paling terakhir saya diberkati sekali, menghambakan diri dalam pelayanan. Jadi orang-orang yang sebentar nanti dipilih
kalau kita menghambakan diri saudara, kita lagi membuat hidup kita lebih baik ke depan. Kita lagi menata hati kita, menata kehidupan kita, pikiran kita. Kita menata kekudusan hidup kita untuk lebih baik ke depan. Kenapa saudara? Karena kalau kita terikat dalam sebuah pelayanan, saya percaya kita minimalis melakukan dosa. Saudara setuju dengan saya? Kalau saudara dan saya menghambakan diri dalam pelayanan, saudara mau melakukan dosa, saudara akan bilang begini, pasti Roh Kudus akan bicara, kamu adalah pelayan Tuhan. Ingat, hari Minggu kamu akan melayani. Itu akan membuat meminimalis saudara untuk melakukan dosa. Saudara setuju? Saudara, pernahkah saudara gelisah ketika saudara mau pimpin pujian atau singers? Saya rasa kalau singers saya biasa aja lah, karena mereka selalu tergantung kepada WL. Singers kan tinggal siap. Wah. Satu-satu kan singers ya. Tapi WL, saudara, PR WL itu lebih besar dari saya sebagai pengkhotbah. Karena itu pelayanan roh. Jadi kalau yang jadi WL di depan itu, saudara bersyukur. Karena itu meminimalis saudara untuk hidup berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang begini saudara? Saya melewati masa-masa itu. Jadi kalau mau bikin sesuatu atau mau marah, tiba-tiba Desi diam. Tiba-tiba saya lagi resah dan gelisah. Saya langsung bilang semut-semut merah. Salah ya, itu lirik lagu ya. Ketika saya resah dan gelisah, saudara, saya kayak saya gusar sedikit. Roh Kudus kasih ingat, Desi tenang. Ketika ada pergumulan berat, saya percaya semua orang begini, pergumulan yang berat tapi saudara tidak bisa memuji Tuhan. Tuhan bilang, Desi jangan takut. Saudara mau melakukan sesuatu yang memang tidak Tuhan suka, tiba-tiba saudara ingat, hari Minggu aku harus peperangan dalam roh. Saya selalu mengistilahkan, setiap kali saya pimpin ujian di pusat, saya selalu mengistilahkan, saya mau berperang. Peperangan saya hari Minggu tanggal sekian-sekian jatuh sudah keluar tadi. Saya gini, alah peperangan saya banyak ini. Berarti sepanjang bulan itu saya harus menjaga kekudusan hidup. Kenapa saudara saya bilang ini? Karena itu akan mengimpartasi pada jemaat. Ketika saya melompat, jemaat juga diberkati. Ketika saya teriak dahsyat, mereka juga bilang dahsyat. Ketika saya menyembah hadirat-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Orang sudah dilawat dan air mata jatuh. Kenapa? Karena saya menjaga apa yang di spirit. Spirit itu, kekudusan itu dalam itu spirit saudara. Itu spirit. Ketika saya nyanyi, oh mulianya, baru saudara, ada getaran-getaran khusus di jiwa orang lain gitu loh. Mereka langsung mewek, saudara langsung. Aduh, saudara saya kalau ngomong praise and worship ini hati udah meledak-ledak, saudara. Tadi kami di pusat, saya sampai sudah nggak tahan hadirat Tuhan, saudara. Saya sampai begini, kayak Roh Kudus kesini, Desi pagari dengan kemuliaan Tuhan ruangan ini. Saya langsung tadi menyembah, saya bilang pagari dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dahsyat. Karena itu menjaga kekudusan. Kekudusan itu seperti apa? Tingkah laku kita, perkataan kita, mata kita, hati kita, semuanya jadi satu paket. Kita tidak memandang orang lain rendah. Kita mengasihi semua orang, bahkan musuh kita pun kita harus mengasihi. Itu disebut hati yang menghamba terhadap pelayanan. Saya bersyukur kita semua punya visi di sini. Kerukunan adalah puncak. Selalu saya ingatin kenapa? Karena kalau kita sudah rukun, saudara, praise and worship kita, Allah bertahta terus tempat ini. Sekalipun WL tidak siap, Tuhan terus bertata. Tapi bukan berarti WL tidak siap. Tidak siap saja Tuhan bertata.